Saya Florencia EAREN menyemarakan Hari Guru Nasional tahun 2025. Saya menceritakan pengalaman saya mendedikasikan untuk pengembangan perpustakaan dan ekstrakurikuler dengan judul Mengubah Kesulitan Menjadi Kekuatan. Membawa perubahan bukanlah hal yang mudah dan dapat diterima dengan instan oleh sebagian orang. Saat memulai kepemimpinan, kondisi sekolah ini sangat memprihatinkan. Lingkungan sekolah sangat jorok, sangat jauh dari kata bersih. Sampah berserakan dan dapat ditemukan di berbagai sudut sekolah, bahkan di atas meja belajar siswa. Kegiatan ekstrakurikuler hampir tidak memiliki aktivitas karena tidak memiliki dana. Guru-guru dan siswa tidak disiplin. Mereka datang dan pulang seenaknya, menyebabkan pembelajaran tidak berjalan optimal. Ketidakdisiplinan ini juga mengakibatkan banyaknya jam lowong, di mana para guru tidak masuk kelas untuk mengajar, sehingga siswa enggan untuk belajar dan lebih memilih berada di luar kelas. Hal ini juga mengakibatkan timbulnya berbagai masalah kenakalan siswa, seperti bolos dan perkelahian antar sesama siswa. Ditambah lagi kondisi sarana penunjang yang sangat terbatas. Saya ingat saat pertama kali memasuki perpustakaan, hanya ada 50 buah buku pelajaran. Padahal sarana-sarana tersebut merupakan elemen esensial di sekolah. Akibatnya, siswa-siswi tidak bisa belajar dengan baik dan menjadi sulit berprestasi. Sungguh ironis karena kondisi ini berbanding terbalik dengan kemegahan gedung-gedung yang baru dibangun. Saat saya berupaya untuk membenahi kondisi sekolah, saya mendapatkan penolakan secara verbal dari berbagai pihak, terutama guru dan masyarakat sekitar. Mereka yang terbiasa mengatur diri sendiri, mereka tidak ingin diatur, terutama oleh saya yang dianggap orang asing karena bukan masyarakat asli daerah tersebut. Terlepas dari kondisi yang sulit ini, saya membuktikan keseriusan untuk membawa perubahan bagi sekolah ini. Perubahan itu penting, tidak hanya untuk mengubah stigma buruk masyarakat terhadap sekolah, namun agar siswa-siswi, guru, dan tenaga kependidikan dapat terfasilitasi dengan baik. Salah satu hal yang saya lakukan adalah memberikan keteladanan dengan berupaya datang tepat, bahkan sebelum waktunya. Berangkat di subuh hari dan melakukan perjalanan yang jauh melalui 2 kabupaten dan 1 kota menggunakan kendaraan beroda 2. Belum lagi resiko perjalanan yang tinggi akibat adanya kemungkinan pohon tumbang dan tanah longsor adalah harga yang harus saya bayar. Saya juga mendorong para guru agar meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, seminar, studi lanjut, bahkan memberikan kesempatan untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah. Meskipun awalnya apatis, namun para guru, tenaga kependidikan, siswa dan masyarakat sekitar mulai percaya akan keseriusan dan komitmen saya dalam membangun sekolah menjadi lebih baik. Kami sebagai guru itu sangat bangga atas kemajuan sekolah ini. Kami selalu support atas visi misi yang dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Pengembangan ekstrakurikuler dan perpustakaan merupakan prioritas utama saya. Oleh karena itu, saya berupaya untuk merekrut dan membina tenaga pustakawan melalui mengikutkannya dalam pelatihan dan memprioritaskan pegadaian buku, tempat penyimpanan, dan fasilitas lain yang menunjang. Hasilnya, perpustakaan menjadi salah satu ruangan yang nyaman untuk belajar. Selain itu, pustakawan sekolah kami memenangkan penghargaan apresiasi guru dan tenaga kependidikan di bidang perpustakaan tahun 2023 tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Perpustakaan ini sebelumnya hanya sebagai gudang penyimpanan buku. Namun di saat kepemimpinan Ibu Dr. Florencia Rembet MPD, perpustakaan ini mulai berbenah. Perpustakaan yang merupakan jantung sekolah mulai dapat dimanfaatkan oleh para siswa dan para guru serta tenaga pendidik yang ada di lingkungan sekolah. Dengan diprioritaskannya perpustakaan, Ibu Dr. Florencia Rembet sangat menjunjung tinggi literasi dalam menunjang proses belajar mengajar. Perhatian yang besar juga saya berikan pada ekstrakurikuler. Bagi saya, salah satu indikator masalah kenakalan siswa yang terjadi, khususnya di sekolah ini, adalah tidak tersalurkannya dan kurang dukungan akan bakat dan minat siswa-siswi tersebut. Pramuka,
PMR, Persis untuk siswa-siswi beragama Kristen, ISKA untuk siswa-siswi beragama Katolik, dan Rohis untuk siswa-siswi beragama Muslim. Tari modern dan tradisional adalah beberapa jenis ekstrakurikuler yang dibuka untuk pengembangan siswa. Setelah mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler, saya mengevaluasi bahwa pengembangan spiritual sangat penting dalam mentransformasi siswa. Selain itu, siswa-siswi SMA Negeri 1 Guru Lombok Kalawat memiliki kemampuan yang sangat mumpuni dalam bidang olahraga seperti futsal, voli, basket, bulu tangkis, karate, dan muay thai. Oleh karena itu, saya bersama tim menganggarkan dana yang difokuskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan ini. Pengadaan fasilitas olahraga dan tenaga kepelatihan. Siswa-siswi juga diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menguji kemampuan mereka dengan mengikuti berbagai perlombaan, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Sebagai bentuk dukungan, saya selalu memanggil siswa-siswi yang akan berlomba untuk berdoa bersama dan menyemangati mereka secara langsung di tempat perlombaan. Seluruh kerja keras dan dedikasi, jika dilakukan dengan motivasi yang benar dan gigih, pasti membawa perubahan berarti. Setelah melalui segala kesulitan, SMA Negeri 1 Guru Lombok Kalawat mulai meningkat dengan pesat, yang ditunjukkan dengan dicapainya berbagai prestasi di berbagai bidang di tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, dan bahkan internasional. Mulai dari memenangkan sekolah sehat, OSN, FL3SN, sebelumnya adalah FL2SN, dan OE2SN, bahkan perekrutan siswa-siswi berprestasi di bidang olahraga untuk menjadi bagian tim inti kabupaten dan provinsi. Salah seorang siswa kami juga menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang pertukaran budaya antar negara yang diadakan oleh UNESCO. Berbagai kemajuan ini merupakan pencapaian penting bagi sekolah. Sekolah yang awalnya tidak dipandang, kini mencari salah satu sekolah favorit untuk melanjutkan pendidikan. Berdasarkan data Dapodik pada tahun 2025, jumlah siswa meningkat dari 190 menjadi 807 siswa. Dari sini dapat dilihat bahwa melalui pengembangan perpustakaan dan ekstrakurikuler yang didukung oleh sinergi dengan seluruh warga sekolah dapat membuahkan hasil yang baik, di mana kami bersama-sama berbenah dan melangkah maju. Pengalaman ini juga mengingatkan saya akan sebuah pepatah kuno, jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Jika ingin berjalan maju, berjalanlah bersama. Saya percaya bahwa kepala sekolah adalah motor penggerak bagi sekolah. Namun, dukungan dari berbagai pihak termasuk guru, siswa, tenaga kependidikan, masyarakat, dan pemerintah adalah bahan bakar yang menggerakkan motor tersebut untuk menghasilkan kemajuan-kemajuan yang berarti. Selain itu, semua ini tidak akan tercapai jika tanpa keinginan untuk mendedikasikan diri demi masa depan yang lebih baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih dalam membawa nama baik sekolah SMA Negeri 1 Guru Lombok ke nasional. selalu mendukung dan mensupport kegiatan ekskul dan perlombaan kami. Di dalam menangani anak-anak didik kami yang bermasalah, sehingga banyak perubahan-perubahan yang telah terjadi di sekolah kami sampai saat ini. Dengan yang sekarang ini dibandingkan dengan yang lalu sangat luar biasa, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana, mulai dari laboratorium, perpustakaan. Nama SMA Negeri 1 Guru Lombok itu sudah dikenal lewat kepemimpinan yang baru. Kan Ibu Kepsek mendampingi anak-anak yang akan melaksanakan ekskul, maka Ibu Kepsek aktif dalam ada di tempat untuk melihat anak-anaknya bertanding. Saya sangat berharap sekali ada kepemimpinan ini tetap diteruskan sehingga perkembangan sekolah ini lebih dikenal bukan saja di Sulawesi Utara melainkan di seluruh Nusantara.